Om Swastiastu, Om Anubhadra Kratapuyantu Wiswata. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Madegita Nanda Pramudia Chandrawardani, NIM 20120211158 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tugas LKM 7, yaitu dengan materi Awatara dan Orang Suci. Baik, langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Berkaitan dalam membina kehidupan beragama, pendalaman dan penghayatan agama tidak hanya dapat dilakukan dengan mempelajari ajarannya saja atau melaksanakan ibadahnya saja di tempat-tempat suci, namun diperlukan orang-orang suci. Apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Orang suci menurut agama Hindu. Orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani, serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib dalam penampilannya, dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama dan tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka dan duka. Di dalam kitab suci, para orang suci Hindu disebut sadhu, san, mahan, atau bhagavata. Mereka yang mengajarkan pengetahuan keinsafan rohani kepada masyarakat luas juga disebut guru atau acarya. Orang suci adalah juga pandita dan pinandita. Berdasarkan sifat yang khas dapat disebutkan karena kesaktiannya dan kemuzizatannya, kesucian perbuatannya, serta idealismenya yang demikian patuh pada fungsinya menyebabkan mereka menjadi orang suci. Pertanyaan berikutnya. Peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yajna adalah orang suci atau orang bijaksana yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin. Jelaskan cara penyucian tersebut. Penyucian orang suci. Sebelum seseorang menjadi pemangku atau orang suci, hal yang paling utama dilakukan yaitu upacara pawintenan gede. Kata pawintenan itu sendiri berasal dari kata winten yang dapat diartikan dengan kata inten atau berlian atau permata bercahaya. Pawintenan atau mawinten mengandung arti melaksanakan suatu upacara untuk mendapatkan sinar atau cahaya terang dari Sang Yang Widiwasa, supaya dapat mengerti, mengetahui, serta menghayati ajaran pustaka suci Weda tanpa aral melintang. Makna dari pawintenan di sini tidak lain yaitu memohon waranugraha Sang Yang Widiwasa dalam prabawanya sebagai Sang Yang Guru yang memberi tuntunan, sebagai Sang Yang Gana memberikan perlindungan dan membebaskan segala bentuk rintangan, dan sebagai Sang Yang Haji Saraswati sebagai pemberi anugerah ilmu pengetahuan suci atau Weda. Soal berikutnya. Orang-orang suci agama Hindu atau pandita dan pinandita sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Peran orang suci. Orang-orang suci dalam agama Hindu sangat besar dan penting perannya dalam kehidupan beragama, membina umat, dan sebagainya. Sejarah agama Hindu pun telah membuktikan bagaimana peranan para orang-orang suci Hindu pada zaman dahulu di dalam menyebarkan agama Hindu, di dalam membina kehidupan keagamaan di tengah-tengah masyarakat, dan meneruskan ajaran-ajaran tersebut pada masa berikutnya. Agama Hindu yang mendasarkan ajaran pada pustaka suci Weda dalam sejarahnya mulai berkembang di lemah sungai Sindhu, India. Di lemah sungai inilah salah satu contoh peranan orang-orang suci Hindu, yakni Resi Bhagawan Vyasa menerima wahyu dan Ida Sang Yang Widiwasa yang kemudian mengabadikan ajaran tersebut dalam pustaka suci. Soal berikutnya. Jelaskan pengertian orang suci, yaitu pandita dan pinandita. Pengertian pandita dan pinandita. Pandita dan pinandita secara umum dikenal dengan nama orang suci, yaitu seseorang yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan upacara baik dalam skala kecil maupun besar. Yang pertama adalah pandita.
Pandita adalah golongan orang suci yang telah dwijati, yaitu orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau mendiksa. Orang yang telah melaksanakan proses mendiksa disebut orang yang lahir 2 kali. Kelahiran yang pertama dari kandungan ibu, sedangkan kelahiran kedua dari kaki seorang guru rohani atau dang acarya atau nabe. Setelah melakukan proses mendiksa, orang suci tersebut diberi gelar sulingge atau pandita. Kata pandita berasal dari bahasa Sanskerta yaitu pandit yang artinya terpelajar, pintar, dan bijaksana. Kemudian yang kedua adalah pinandita. Pinandita adalah pemangku eka jati. Eka jati berasal dari bahasa Sanskerta. Eka berarti satu dan jati berasal dari kata ja yang berarti lahir. Jadi eka jati berarti lahir sekali, yakni lahir hanya dari ibu kandungnya sendiri. Orang suci yang tergolong dalam eka jati adalah pemangku atau disebut juga pinandita. Sejak tahun 1968, PHDI telah menetapkan bahwa pinandita bertugas sebagai pembantu yang mewakili pandita. Soal berikutnya. Jelaskan sasana dan wewenang orang suci. Sasana dan wewenang orang suci. Seseorang yang telah didiksa, maka ia berstatus sebagai orang suci atau di Bali disebut sulingge. Diberi gelar sesuai dengan wangsanya atau keturunannya dan mempunyai wewenang ngelokapalacarya. Sebelum puncak acara diksa tadi dilakukan, terlebih dahulu seorang calon harus mempersiapkan diri lahir dan batin. Di antara persiapan itu adalah melakukan Wedadhyana dan Wedaraksana, yaitu mempelajari Weda dan menjaga Weda. Di samping itu juga melakukan tirta yatra ke pura-pura kayangan jagat dan dangkayangan untuk menyucikan diri. Seorang pandita mempunyai wewenang untuk memimpin upacara yatnya. Kewenangan ini dimuat dalam lontar Bhisma Parwa, Udyoga Parwa, Bomantaka, Brahsasana, dan Sila Karma. Dalam lontar Udyoga Parwa menyebutkan karma pandita telah memiliki ilmu kerohanian yang sempurna dan tinggi. Maka beliau pun dapat menyempurnakan pihak lain seperti melakukan dengan memimpin suatu upacara yatnya. Antara pandita dengan pinandita juga mempunyai status dan wewenang yang berbeda, termasuk pula sasananya. Seorang pinandita adalah seorang rohaniawan Hindu tingkat eka jati, kelahiran sekali, tidak didiksa melainkan diwinten. Setelah melalui upacara pawintenan, seseorang pinandita dapat menyelesaikan upacara yatnya tertentu atau biasanya pada pura tertentu, khususnya pura-pura yang diemongnya atau yang menjadi tanggung jawabnya. Soal berikutnya. Jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Riwayat singkat orang suci agama Hindu. Para resi dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari Ida Sang Hyang Widiwasa penting diketahui oleh generasi pewaris agama Hindu. Berikut akan diuraikan tentang ketujuh para maharesi yang menerima wahyu dari Ida Sang Hyang Widiwasa, antara lain. Yang pertama adalah Gresamada. Resi Gresamada telah berhasil menerima wahyu atau sruti tentang ayat-ayat suci Weda yang kemudian dihimpunnya dalam Rigveda, terutama dalam Mandala 2. Kemudian Wiswamitra. Wahyu ayat-ayat suci yang diterima oleh Resi Wiswamitra kemudian dihimpun dalam Rigveda pada Mandala 3. Yang ketiga adalah Wamadewa. Maharesi Wamadewa telah menerima wahyu atau ayat-ayat suci Weda dan menghimpunnya dalam Rigveda pada Mandala 4. Kemudian Atri. Maharesi Atri menerima wahyu Weda yang dihimpun dalam Rigveda pada Mandala 5. Kemudian Bharadwaja. Nama
Bharadwaja sebagai tokoh Maharesi yang hanya disebut-sebut dalam Purana dan Ramayana, yaitu Ayodhya Kanda. Maharesi Bharadwaja menerima kitab suci Weda dan kemudian dihimpun dalam Rigveda Mandala 6. Wasista telah menerima wahyu ayat-ayat suci Weda yang kemudian dihimpun dalam ayat-ayat Rigveda dalam Mandala 7. Di dalam cerita Mahabharata, nama Resi Wasista sama terkenalnya dengan nama Maharesi Wiswamitra. Kemudian, Kanwa. Maharesi Kanwa merupakan Maharesi yang ketujuh dalam menerima wahyu Weda, dan wahyu yang telah diterima kemudian dihimpun dalam ayat-ayat Rigveda Mandala ke-8. Selain Saptaresi menerima wahyu Weda, ada juga beberapa Maharesi yang dalam kehidupan agama Hindu dikenal dan disebut-sebut dalam kitab suci karena peran dan jasanya. Di antaranya adalah Bhagawan Bhargo, adalah seorang Maharesi yang di dalam kitab Purana dianggap sebagai putra Brahma dan sebagai pendiri dari warga atau bangsa beliau yang disebut bangsa Bhagawan. Kemudian Resi Agastya. Dalam penyebaran agama Hindu, Resi Agastya adalah terkenal jasa-jasanya. Beliau dikatakan sebagai pemegang obor yang memberi penerangan suci di daerah pelosok. Beliau meninggalkan kota Kasi menuju ke selatan sebagai Dharma Duta menyebarkan agama Hindu. Kemudian Bhagawan Brahaspati. Menurut beberapa kitab Purana, Bhagawan Brahaspati adalah putra Bhagawan Angirasa atau Angira. Bhagawan Angira terkenal sebagai orang suci. Manasa putra itu diciptakan oleh Brahma melalui pikirannya. Nama-nama Manasa putra dan Dewa Brahma adalah antara lain Marici, Bergu, Angira, dan lain-lain. Kemudian Empu Tantular. Empu Tantular adalah seorang resi yang tinggi pribadinya dan juga seorang pujangga besar Hindu. Hasil karyanya banyak tersebar, satu di antaranya yaitu Sutta Soma. Karya ini menggambarkan bahwa Ida Sangyang Widiwasa satu bukan dua, sekalipun ada yang mengatakan Siva dan Buddha. Kemudian Empu Kuturan. Di dalam cerita Calon Arang disebutkan seorang tokoh yaitu Empu Kuturan. Beliau hidup di zaman kerajaan Erlangga. Empu Kuturan ini memiliki saudara kandung yaitu Empu Barada. Kedua empu ini adalah penasehat Raja Erlangga. Kemudian Empu Barada adalah adik kandung Empu Kuturan. Nama Empu Barada sangat harum baik dalam tulisan-tulisan sejarah kehidupan agama Hindu di Nusantara. Empu Barada sendiri pernah datang ke Bali. Hal ini dapat dibuktikan dengan disebutnya nama Empu Barada pada batu tertulis yang terdapat di Pura Batu Madeg di Besakih tahun 1007. Kemudian Dangyang Astapaka adalah seorang pandita Buddha yang datang dari Majapahit ke Bali. Beliau menyeberang dari Blambangan, Jawa Timur dengan mengendarai perahu menuju daerah Bali Timur. Dalam perjalanan, beliau sempat singgah di Pulau Serangan. Dan kemudian, di tempat tersebut didirikan sebuah pura bernama Pura Sakyana yang berarti tempat Sakyamuni atau Buddha. Kemudian Dangyang Markandeya adalah seorang yang pertama kali datang ke Bali untuk menyebarkan agama Hindu. Dangyang Markandeya adalah putra dari pasangan Sang Markanda dan Dewi Manaswini dan merupakan cucu dari Sang Niyata. Beliau berasal dari Jawa Timur, memiliki pesraman di kaki Gunung Raung yang sebelumnya melaksanakan pertapaan di Gunung Raung, wilayah sekitar pegunungan Dieng. Kemudian Dangyang Dwijendra adalah seorang pandita Hindu. Beliau sangat dihormati di Bali karena kesuciannya, keungguhan budinya, ketinggian rohaninya, karena jasa-jasa dan pengabdian beliau terhadap agama Hindu, memberikan kesejahteraan rohani dan mengatasi kesengsaraan hidup. Soal berikutnya. Jelaskan apa yang dimaksud
dengan Awatara dalam agama Hindu. Awatara dalam agama Hindu disebut dengan Awatara atau avatar. Dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan Yang Maha Esa ataupun manifestasinya turun ke dunia mengambil suatu bentuk dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Soal berikutnya. Jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan Awatara Hindu. Sloka-sloka mengenai Awatara. Yang pertama adalah Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka 5. Sri Bhagavan Uvaca Bahuni me vyatitani jamnani tava charjuna tani aham veda sarvani na tuam veta paran tapa. Yang artinya, banyak kelahiran yang telah aku jalani di masa lalu, demikian juga engkau wahai Arjuna. Semuanya itu aku mengetahuinya, tapi engkau tidak wahai Parantapa Arjuna. Kemudian Bhagavad Gita sloka 5, maksud saya Bhagavad Gita Adhyaya 5 sloka 6. Ajo pisan avyayatma, bhutanam iswaro pisan, praktim suam adistyava, Sambavan Atma Mayaya, yang artinya, walaupun aku tak terlahirkan, abadi dan menguasai segala makhluk, namun dengan menundukkan kekuatanku sendiri, aku bisa mewujudkan diriku melalui kekuatan mayaku. Dan yang terakhir, Bhagavad Gita Adhyaya 4, sloka 8. Paritranaya sadunam vinasaya ca dusketam dharma samtapanartaya sambhavani yuge-yuge, yang berarti demi untuk melindungi orang-orang suci serta untuk memusnahkan orang-orang jahat dan demi untuk menegakkan dharma aku. Soal berikutnya. Sebutkan dasa awatara, 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Dasa awatara. Yang pertama adalah Matsya Awatara. Matsya Awatara muncul pada zaman Satya Yuga, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Satyabrata yang lebih dikenal dengan Waiwastamanu. Kisah tentang Matsya Awatara ini dapat disimak dalam Matsya Purana. Kemudian yang kedua, Kurma Awatara. Kurma Awatara muncul pada zaman Satya Yuga, mengambil wujud kura-kura raksasa bernama Akupa. Pada saat itu, para dewa dan asura atau raksasa mengadakan sidang di puncak Gunung Mahameru untuk mencari cara mendapatkan tirta amarta, yaitu air suci yang membuat siapa saja yang meminumnya dapat hidup abadi. Kemudian yang ketiga adalah Waraha Awatara. Pada zaman Satya Yuga, hidup seorang raksasa bernama Hiranyaksa, adik dari Hiranyakasipu. Hiranyaksa hendak menenggelamkan bumi ke dalam lautan kosmik, suatu tempat entah berantah di alam semesta. Melihat bumi akan mengalami kehancuran, Dewa Wisnu menjelma menjadi babi hutan dengan kedua taring yang mencuat dengan tujuan untuk menopang bumi yang dijatuhkan Hiranyaksa. Namun, sebelum Waraha Awatara dapat menopang bumi kembali, ia harus mengalahkan Hiranyaksa dalam peperangan yang berlangsung selama ribuan tahun. Kemudian, yang keempat adalah Narasingha Awatara. Pada akhir zaman Satya Yuga, seorang raja Asura bernama Hiranyakasipu sangat membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Dewa Wisnu, termasuk pengikutnya. Karena bertahun-tahun lalu Hiranyaksa adiknya dibunuh oleh Waraha Awatara. Akhirnya, pada petang hari itu Dewa Wisnu muncul sebagai Narasingha Awatara atau manusia berkepala singa dan berkuku tajam. Narasingha Awatara dapat mengakhiri Hiranyakasipu karena waktu yang tepat berkat Dewa Brahma tidak berlaku lagi. Hiranyakasipu memang dibunuh tidak oleh manusia, hewan maupun dewa, tidak di air, darat maupun udara, melainkan di pangkuan Narasingha. Tidak di dalam maupun di dalam rumah,
melainkan diantaranya tidak dibunuh dengan senjata, melainkan dengan kuku-kuku Narasinga. Kemudian yang kelima adalah Wamana Awatara. Wamana Awatara terdapat dalam Bhagavata Purana. Menurut kitab, ia adalah seorang Brahmana mungil, putra Aditi dan Kasyapa. Pada zaman itu, yaitu Treta Yuga, hiduplah seorang raksasa bernama Bali, seorang asura dan cucu dari Prahlada. Kemudian yang keenam, Parasurama Awatara. Parasurama Awatara dikisahkan di dalam Brahma Purana. Dalam kisah ini disebutkan bahwa Parasurama dilahirkan dalam keluarga Brahmana Jamadani. Misi Parasurama sendiri adalah menumpas kaum kesatria yang bertindak sewenang-wenang. Ia bahkan pernah mengelilingi dunia sebanyak 3 kali untuk melakukan itu. Setelah misinya selesai, Parasurama tetap hidup karena dia adalah seorang Chiranjiwin atau abadi. Ia bahkan pernah bertemu Rama dan Krishna, awatara selanjutnya. Itulah keunikan dari Parasurama. Kemudian yang ketujuh adalah Rama Awatara. Kisah tentang Rama Awatara ini adalah kisah yang sangat umum dan dikenal dengan nama Ramayana. Bahkan kisah ini telah diterjemahkan dalam pawayangan Jawa. Misi Rama lahir ke dunia adalah untuk membinasakan kaum raksasa yang bertindak sewenang-wenang, menindas dan bertingkah laku di luar dharma. Raja dari kaum raksasa tersebut adalah Rahwana. Saking jahatnya Rahwana sampai membuat Pertiwi menangis dan memohon perlindungan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu pun lahir ke dunia sebagai Rama. Kemudian yang ke-8 adalah Krishna Awatara. Krishna adalah salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu. Berwujud pria berkulit gelap atau biru tua, memakai dhoti kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merak. Dalam seni lukis dan arca, umumnya ia digambarkan sedang bermain seruling sambil berdiri dengan kaki yang ditekuk ke samping. Legenda Hindu dalam kitab Purana dan Mahabharata menyatakan bahwa ia adalah putra ke-8 Basudewa dan Dewaki, bangsawan dari kerajaan Surasena, kerajaan mitologis di India Utara. Secara umum, ia dipuja sebagai awatara atau inkarnasi Dewa Wisnu ke-8 di antara 10 awatara Wisnu. Kemudian yang ke-9 adalah Buddha Awatara. Sang Buddha sebelumnya bernama Pangeran Siddhartha Gautama. Beliau lahir dalam keluarga suku Sakya yang sangat teguh menjalankan tradisi leluhur. Mereka lahir di dalam keluarga Hindu. Ayahnya adalah seorang raja di kerajaan Kapilawastu bernama Raja Suddhodana. Sementara ibunya adalah Dewi Mahamaya. Setelah mencapai penerangan sempurna, Siddhartha Gautama bergelar Buddha yang mengajarkan ajarannya ke seluruh dunia untuk menunjukkan jalan yang benar agar umat manusia mencapai kebahagiaan dan terlepas dari penderitaan. Dan awatara yang terakhir adalah Kalki Awatara. Kalki Awatara adalah yang belum lahir dan akan lahir ketika dunia sudah mencapai puncak usia yang dikenal dengan istilah akhir zaman atau zaman Kali Yuga. Kalki Awatara dengan menunggang kuda putih bersenjatakan pedang dan pecut sakti berkeliling dunia menegakkan kebenaran sehingga dunia terhindar dari kehancuran. Kalki Awatara diyakini dapat mengembalikan keadaan zaman dari kacau balau menjadi zaman keemasan yang masyarakatnya hidup makmur, adil, dan sejahtera. Soal berikutnya, jelaskan jenis-jenis awatara. Jenis-jenis awatara. Menurut kitab-kitab Purana, tak terhitung banyaknya awatara yang pernah turun ke dunia ini. Awatara-awatara tersebut tidak selamanya merupakan inkarnasi langsung atau penjelmaan langsung dari Sang Hyang Wisnu. Beberapa awatara diyakini memiliki jiwa yang terberkati atau mendapat kekuatan Tuhan sebagai makhluk yang terpilih. Yang pertama adalah Purusa Awatara. Awatara Sang Hyang Wisnu yang mengaruhi penciptaan alam semesta. Awatara tersebut diantaranya adalah Vasudewa, Sankrasan, Pradyumna, dan Aniruddha. Kemudian jenis awatara yang kedua adalah Guna Awatara. Awatara-awatara yang mengatur 3 macam aspek dalam diri makhluk hidup, yaitu awatara-awatara tersebut yaitu Brahma, pengatur nafsu dan keinginan atau rajas, Wisnu, pengatur sifat-sifat kebaikan atau satwam, dan Siwa, pengatur sifat kemalasan atau tamas. Kemudian
Lila Awatara. Lila Awatara adalah awatara yang sering ditampilkan dalam kitab-kitab Purana seperti Dasa Awatara dan awatara lainnya. Awatara tersebut turun secara teratur ke dunia dari zaman ke zaman untuk menjalankan misi menegakkan dharma dan menunjukkan jalan bakti dan moksa. Kemudian jenis awatara berikutnya adalah Manawa Awatara. Adalah awatara yang diyakini sebagai pencipta para leluhur dari umat manusia di muka bumi ini. Selanjutnya, Saktiawasa Awatara, yaitu ada dua jenis. Yang pertama adalah makhluk yang merupakan penjelmaan Wisnu secara langsung dan makhluk yang diberkati dan yang mendapatkan kekuatan dari Wisnu. Jenis tersebut memiliki jumlah yang besar dan merupakan awatara yang istimewa. Awatara jenis ini misalnya saja Narada Muni dan atau Sang Buddha. Awatara jenis tersebut kadang-kadang dikenal dengan sebutan Saktiam Savatar, Saktiaveshasavatar, atau Avesha Avatar. Awatara lain yang termasuk jenis kedua misalnya Parasurama, yang mana Dewa Wisnu tidak secara langsung menjelma. Dalam jenis yang kedua tersebut, menurut Sri Vaishnavism, ada dua macam lagi, yaitu Wisnu memasuki jiwa makhluk hidup yang terpilih tersebut seperti Parasurama, dan Wisnu tidak memasuki jiwa secara langsung namun memberikan kekuatan suci, misalnya seperti Vyasa penyusun Weda. Baik, itulah tadi dia pemaparan mengenai awatara dan orang suci. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om, dan terima kasih.